Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anak dimanapun berada, selamat datang kembali di channel Mahar Jaya Farm, channelnya peternak kecil yang punya mimpi ingin menjadi besar. Oke teman-teman, di video kemarin aku udah menjelaskan tuh berkaitan dengan kemajiran atau kambing majer teman-teman, beserta penyebab-penyebabnya. Nah, di video kali ini adalah kelanjutannya teman-teman, kelanjutan dari video yang kemarin. Di video kali ini saya akan membahas berkaitan dengan ciri-cirinya atau ciri-ciri kambing majer dan juga cara mengatasinya. Nah, jangan kemana-mana, simak penjelasan berikut ini. Nah, oke teman-teman, ini di depan kita nih udah ada indukan nih teman-teman, kambing indukan. Tapi ini bukan kambing majer teman-teman ya, ini cuma sebagai contoh aja. Nah, untuk kambing-kambing indukan, ciri-ciri apabila kambing tersebut majer, yaitu adalah yang pertama kita bisa lihat, atau poin pertamanya kita bisa lihat dari postur tubuh teman-teman, atau kondisi tubuh dari ternak tersebut. Nah, biasanya ciri-ciri yang pertama adalah kambing tersebut terlalu gemuk teman-teman, atau kegemukan, atau kambing tersebut terlalu kurus teman-teman. Nah, untuk kegemukan sendiri itu bisa kita lihat pada bagian dada teman-teman. Bagian dada ini biasanya terisi penuh dan tulang rusuk ini itu sama sekali tidak ada yang terlihat teman-teman, jadi rata semua. Nah, sedangkan untuk kambing indukan yang ideal atau kambing yang normal ya teman-teman ya, atau produktif, itu biasanya penampakannya seperti ini teman-teman. Jadi tidak terlalu gemuk atau tidak terlalu kurus. Poin yang kedua adalah kita bisa lihat dari bentuk ambing teman-teman, bentuk puting teman-teman ya. Nah, bentuk putingnya yaitu sangat kecil teman-teman. Nah, contohnya kayak kambing ini kalau kambing produktif ini seperti ini teman-teman. Dia balance atau seimbang dengan tubuhnya. Jadi apabila ada indukan yang besarnya seperti ini namun putingnya sangat kecil, itu bisa dipastikan kambing tersebut majer teman-teman, atau reproduktivitasnya tertunda. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah kita bisa cek pada pangkal ekor teman-teman. Jadi di bagian ini teman-teman ya, pangkal ekor ini kita bisa melihat pinggul teman, atau kita bisa merabanya teman-teman ya. Kita bisa meraba apabila pangkal ekor ini dia keras teman-teman, atau sempit lah, keras sehingga menutupi pinggulnya dia itu teman-teman ya. Itu bisa dipastikan kambing tersebut belum pernah punya anak teman-teman, atau bisa dibilang majer. Nah, itu dia ciri-ciri untuk kambing-kambing indukan yang majer teman-teman. Nah, dan terakhir adalah ciri-ciri untuk indukan majer itu yang dikarenakan infeksi pada rahim teman-teman, atau pada saluran reproduksi. Nah, ciri-cirinya adalah induk tersebut sering mengeluarkan cairan teman-teman dari vulvanya atau dari kemaluannya. Caranya itu biasanya berwarna putih susu yang kadang bercampur darah teman-teman. Nah, itulah yang dimaksud dengan metritis atau endometritis. Sama aja teman-teman gejalanya, yaitu adalah infeksi pada rahim yang ciri-cirinya keluarnya cairan berwarna putih susu, itu kadang bercampur darah dan berbau sangat amis teman-teman, bahkan sampai berbau tidak sedap lah. Itu adalah ciri-ciri indukan yang majer dikarenakan infeksi rahim teman-teman. Nah, dan untuk penanganannya, yang pertama, apabila kondisi tubuh atau BCS-nya itu terlalu berlebihan atau kegemukan ya teman-teman ya, itu kita bisa berikan pakan berupa hijauan aja teman-teman. Jadi nggak perlu dikasih makan tanaman lain, yang penting hijauan aja plus mineral. Nah, itu insya Allah kambing tersebut bisa produktif kembali. Lalu yang kedua yaitu adalah kita bisa memberikan treatment obat cacing teman-teman, karena obat cacing sangat penting sekali teman-teman, baik untuk indukan maupun darah ataupun masih cempe teman-teman. Itu obat cacing sangat penting. Lalu yang ketiga yaitu adalah kita bisa treatment birahi, atau kita treatment dengan biasanya itu dengan menggunakan kecambah teman-teman. Kita kasih kecambah supaya buat ngertak dia birahi kembali. Nah, itu dia
ciri-ciri untuk indukan yang majer beserta cara mengatasinya. Lalu yang kedua adalah kambing yang masih darah. Nah, kambing yang masih darah ini ciri-cirinya seperti apa nih? Yuk kita lihat yang sebelah sana teman-teman. Nah oke teman-teman, nah ini di depan kita ada nih kambing darah. Nah sebenarnya bukan darah nih teman-teman. Ini sebenarnya kambing ini dia sudah lama nggak beranak teman-teman, atau sudah lama nggak produktif. Lalu setelah sampai di kandang teman-teman ya, itu berhasil hamil, namun anaknya keguguran teman-teman. Jadi bentuknya masih seperti darah. Nah oke, ciri kambing darah yang majer itu bisa kita lihat yang pertama. Untuk poin pertamanya yaitu adalah sama seperti tadi teman-teman. Kita bisa lihat dari BCS-nya atau kondisi tubuhnya nih teman-teman ya. Biasanya untuk kambing darah yaitu adalah kegemukan teman-teman. Karena apa? Karena kambing tersebut belum produktif, sehingga konsumsi pakannya itu dialihkan untuk tubuhnya teman-teman, untuk pembentukan tubuh. Nah tapi kalau berlebihan itu akan menjadi kegemukan, sehingga reproduksi akan terhambat. Nah lalu ciri yang kedua yaitu adalah kita bisa lihat pada puting teman-teman. Untuk darah-darah yang majer itu putingnya tidak berkembang teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ini adalah bentuk puting dari kambing ini. Putingnya masih kecil ya teman-teman ya. Putingnya masih kecil karena ini memang terlambat teman-teman, atau reproduksinya tertunda. Jadi usia kambing ini sudah sekitar 3 tahun tapi belum punya anak teman-teman, atau anak pertamanya itu keguguran. Nah selanjutnya adalah biasanya untuk untuk kambing jenis-jenis jembrak lebat seperti ini teman-teman ya, teman-teman bisa amati apabila jembraknya lebat seperti ini sudah dipastikan umur kambing tersebut lebih dari 1 tahun teman-teman, atau bahkan bisa 1,5 tahun lebih. Contohnya kambing ini sudah berumur sekitar 3 tahunan teman-teman, hampir 3 tahun ini kambing ini. Nah dengan jembrak yang selebat ini, namun tidak ideal dengan putingnya tadi teman-teman. Jadi jembrak selebat ini putingnya masih kecil seperti ini teman-teman, putingnya masih sangat kecil. Nah tuh sangat kecil teman-teman. Ini menandakan kambing tersebut belum pernah menyusui. Nah ini bisa menjadi referensi nih buat teman-teman sekalian yang memilih kambing darah untuk breeding, yang senang dengan kambing-kambing dengan jembrak lebat seperti ini teman-teman ya. Contohnya kayak kambing Jawa Randu atau kambing Prambonan, kambing peek, itu jembraknya lebat-lebat seperti ini teman-teman. Nah ini bisa menjadi referensi nih untuk pemilihan kambing-kambing jenis jembrak lebat seperti ini, yaitu adalah dengan melihat bentuk puting teman-teman. Jadi harus ideal nih, harus seimbang antara postur tubuh dengan jembrak yang selebat ini, artinya sudah berumur lebih dari 1 tahun, bahkan lebih dari 1,5 tahun, dan puting itu harusnya sudah pernah terisi atau tidak kecil seperti ini teman-teman. Karena apabila kambing tersebut umur lebih dari 1,5 tahun, itu berarti seharusnya kambing tersebut sudah pernah menyusui atau sudah pernah punya anak. Dan seharusnya putingnya lebih besar daripada itu teman-teman, atau dia sudah pernah terisi. Nah itu teman-teman, itu adalah ciri-ciri untuk kambing darah yang berpotensi majer, atau kambing darah yang majer teman-teman. Untuk mengatasinya sama seperti tadi teman-teman. Apabila kegemukan kita bisa berikan pakan hijauan saja, dan apabila kekurusan kita bisa treatment obat cacing, lalu kita berikan mineral, selanjutnya kita gertak birahi teman-teman agar dia birahi kembali. Dan untuk kambing darah maupun kambing babon, apabila kambing tersebut berhasil birahi teman-teman ya, apabila kambing tersebut berhasil birahi, itu harus kita tetap pantau teman-teman, minimal 21 hari, karena 21 hari adalah siklus berikutnya untuk kambing tersebut birahi. Dan apabila kambing tersebut tidak minta kawin atau tidak birahi, itu berarti kambing tersebut berhasil hamil. Dan apabila birahi, berarti kambing tersebut gagal untuk hamil dan coba dikawinkan kembali.
kalau kalau saranku teman-teman ya, minimal 3 kali teman-teman, 3 kali kawin. Kalau dia 3 kali dikawinkan apabila dia tidak berhasil hamil, lebih baik ditukar saja teman-teman, agar tidak terjadi kerugian yang lebih lama lagi teman-teman. Nah oke teman-teman, sekian video pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan tentang ternak, dan juga bisa mengasah skill-skill kita dalam beternak kambing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit.